Apa kabar lur? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku mau coba review film yang memiliki jalan cerita yang lumayan rumit. Namun di sini aku akan coba buat alur film ini sedikit mudah untuk dipahami. Film itu berjudul Burning Plain. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini menceritakan kisah perjalanan hidup seorang sepasang kasih yang tidak diketahui oleh orang tua mereka. Bahkan mereka sampai memutuskan untuk pergi bersama, meninggalkan orang tuanya. Terlihat beberapa pemuda sedang menuju lokasi trailer yang terbakar hangus. Ternyata trailer yang habis terbakar itu adalah tempat saksi bisu hubungan gelap ayah dua pemuda ini, Santiago dan Cristobal. Info yang mereka dapat dari polisi kalau ayah mereka dimakan si jago merah saat lagi berhubungan dengan selingkuhannya. Santiago lantas masuk dan melihat ke dalam, namun tidak ada yang tersisa. Santiago tinggal bersama dengan saudara dan ibunya di sebuah kota kecil. Namun setelah kematian ayahnya, ibunya Santiago terlihat asik mengobrol dengan teman-temannya, seperti tidak merasa kehilangan. Karena ibunya tahu kalau ayahnya berselingkuh darinya. Jadi, keesokan harinya Santiago dan beberapa kerabat datang ke rumah mereka untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun hari itu ibunya mengatakan kalau dirinya tidak ingin hadir saat proses pemakaman ayahnya berlangsung. Dia tidak ingin melihat orang yang sudah bermain mengkhianatinya. Santiago tidak banyak bicara dan terdiam. Saat di pemakaman, Santiago dan saudaranya melihat ada orang asing yang melihat proses pemakaman ayahnya dari jauh. Mereka adalah keluarga selingkuhan ayahnya. Tapi tampaknya mereka kesana bukan untuk mengucapkan bela sungkawa, melainkan malah mendoakan supaya ayahnya Santiago masuk neraka atas apa yang ia perbuat. Padahal mereka masih memiliki anak kecil di keluarga. Kita kembali saat ayahnya Santiago dan selingkuhannya masih hidup. Dan ini adalah Xavier, ayahnya Santiago. Dia sedang menunggu seseorang yang ternyata selingkuhannya. Dia adalah Paula. Jauh-jauh Paula menemui Xavier ke sana hanya ingin bertemu dan melanjutkan hubungan gelap mereka. Di sana Xavier langsung ingin mengajak Paula untuk mantap-mantap. Namun Paula merasa tidak nyaman. Xavier teringat kalau dirinya punya sebuah trailer kosong yang diberikan oleh temannya di tengah-tengah gurun. Mereka kesana dan masuk ke dalam trailer yang berantakan karena tak terurus. Xavier langsung memulai pertandingan, namun anehnya Paula tidak ingin gunung kembar dipegang, entah mengapa. Sementara ini adalah Mariana, anak dari Paula. Suatu hari Paula ingin meminta izin sama suaminya kalau dirinya ingin pergi ke supermarket yang letaknya agak jauh dari rumah. Dia menggunakan alasan itu supaya bisa bertemu dengan Xavier. Namun suaminya mengatakan kalau dia bersedia mengantarnya karena kebetulan dia juga ingin beli sesuatu. Tidak hanya suaminya, semua anaknya juga ikut termasuk Mariana. Paula bingung harus bagaimana. Lalu dia masuk ke dalam rumah beralasan dompetnya ketinggalan. Padahal dia sedang menelpon Xavier memberitahukan kalau dirinya akan datang terlambat karena keadaan tak memungkinkan. Mariana yang ingin buang air tidak sengaja melihat dan mendengar ibunya teleponan sama orang lain sambil sayang-sayangan. Saat kepergok, ibunya bilang kalau itu adalah temannya. Bahkan saat masih di supermarket, ibunya masih sempat-sempatnya berbohong kalau dirinya akan pergi mengambil barang yang letaknya jauh dari sana. Namun Mariana tampak curiga. Dia merasa kalau ibunya sudah berbohong. Akibatnya, mereka harus menunggu lumayan lama hingga Paula kembali. Hubungan Paula dan Xavier sudah berlangsung lama. Bahkan kini mereka menempati trailer tersebut dengan sedikit perubahan yang dilakukan oleh Paula. Mereka hidup sudah layaknya suami istri. Hari itu Xavier kembali mengajak Paula untuk enak-enak sambil memegang gunung kembarnya. Namun Paula kembali mengatakan untuk tidak memegang daerah itu. Ternyata Paula pernah mengidap kanker payudara yang membuat kedua gunung kembarnya itu dioperasi. Namun Xavier tidak peduli dan tetap mencintainya. Suatu pagi saat anak-anaknya berangkat sekolah dan suaminya kerja, Paula bersiap kembali mendatangi Xavier di trailer. Namun Mariana menyuruh adik-adiknya berangkat duluan. Diam-diam dia mengikuti ibunya menuju trailer tersebut. Di sana dia melihat pemandangan yang membuatnya jadi sesak nafas. Dia melihat ibunya mencium Xavier dengan penuh rasa kasih sayang. Paula sering sekali pulang malam, sampai-sampai dia lupa membuatkan makan malam untuk keluarganya sendiri. Dia selalu beralasan kalau jalanan macet. Namun Mariana tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya. Paula mulai menyadari kalau Mariana tahu kelakuannya. Jadi dia mengatakan pada Xavier kalau dirinya tidak bisa lagi bertemu dengannya. Keadaan mulai tak terkendali. Meskipun begitu, Xavier tetap akan menunggu Paula di trailer setiap jam 12 siang. Paula menyadari kalau dirinya tidak bisa lepas dengan Xavier. Namun dia berusaha melupakan dengan membuat pesta kecil-kecilan di rumahnya. Suami dan adik-adik Mariana tampak menikmati pesta kecil-kecilan itu, namun tidak dengan dirinya. Karena Mariana sudah keburu jengkel sama atas apa yang dilakukan ibunya. Karena ibunya sudah lama tidak pergi ke trailer itu, Mariana menyempatkan dirinya ke sana.
Dia melihat-lihat isi trailer tersebut. Usut punya usut, Paula selingkuh dari suaminya karena merasa suaminya tidak lagi perkasa. Suatu malam, mereka saling memadu kasih. Namun rudal suaminya tidak bisa bangkit dan itu membuat Paula menjadi kecewa. Tidak tahan akan hal itu, Paula pergi menemui Xavier di trailer siang hari. Mariana juga mengikutinya dari belakang. Namun kali ini dia benar-benar sesak nafas. Dia melihat ibunya main kuda-kudaan sama Xavier. Setelah ibunya dan Xavier pergi, Mariana masuk ke dalam trailer dan mencari pipa gas di sana. Sepertinya dia ingin memberikan pelajaran pada mereka berdua. Mungkin maksud Mariana hanya ingin menakut-takuti mereka saja. Namun karena tindakannya itu, trailer yang di dalamnya ada ibunya dan Xavier meledak hingga membakar semuanya. Mariana menangis ketakutan karena secara tidak langsung ia membunuh ibunya sendiri. Dari sini kita kembali saat Santiago memakamkan ayahnya dan melihat Mariana bersama ayahnya yang sedang marah-marah. Santiago merasa ada yang aneh saat melihat Mariana. Hari itu Mariana juga terlihat sedang mengadakan prosesi pemakaman ibunya. Diam-diam Santiago mengikutinya dari belakang dan menunggu di depan rumahnya. Saat ada kesempatan, Santiago mendatangi Mariana karena dia ingin berbicara dengannya. Mariana menerima permintaan Santiago dan akhirnya mereka ketemuan di sebuah lokasi. Dari situ, mereka saling menanyakan ibu dan ayah mereka. Santiago meminta maaf atas apa yang dilakukan ayahnya, begitu juga dengan Mariana. Akibat pertemuan itu, mereka jadi memiliki hubungan pertemanan. Santiago juga meminta foto Mariana karena dalam hati, dia ternyata jatuh cinta dengannya. Mariana juga menyadari hal yang sama, karena itu dia meminta Santiago untuk membuat bekas luka dengan api sebagai tanda kalau mereka saling mencintai. Setelah mereka resmi menjalin hubungan, mereka tidak ragu untuk saling melakukan permantapan. Bahkan di dalam rumah saat orang tua mereka pergi. Sampai akhirnya ayahnya Mariana tahu kalau anaknya telah menjalin hubungan dengan anak seorang pengambil istri orang. Mariana kena gampar ayahnya, lalu ayahnya mencoba mendatangi Santiago. Mariana lantas menelpon Santiago untuk segera menjemputnya karena ayahnya sedang menuju ke sana. Di tengah perjalanan, ayahnya Mariana melihat dan bertemu Santiago, namun dia tidak bisa apa-apa dan menangis menyesali perbuatan istri dan anaknya. Santiago dan Mariana berada di mobil dan dekat dengan perbatasan Meksiko. Santiago mengatakan kalau dia ingin menjalani hidup berdua dengannya, memulai hidup baru di sana. Namun Mariana awalnya tidak setuju karena dia hamil. Tapi hal itu malah membuat Santiago bersemangat dan malah senang apalagi dengan kehadiran bayi yang dikandungnya. Namun setelah setahun berlalu, Mariana memutuskan meninggalkan Santiago dan bayinya yang ia kasih nama Maria. Mariana mengasihkan dirinya ke kota besar dan menjadi seorang pengelola restoran. Hidupnya berkecukupan. Namun di balik itu dia punya kehidupan lain. Dia sering main dengan karyawannya, bahkan dengan pelanggan restorannya. Sementara Santiago dan anak yang sudah tumbuh dewasa menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Hari itu, Santiago mendapat job untuk menyiram ladang padi menggunakan pesawat khusus. Namun sayang, hari itu juga dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya mengalami cedera serius. Santiago lalu meminta sahabatnya yang bernama Carlos untuk mengajak Maria bertemu dengan ibunya di kota. Sampai di sana Carlos menyewa sebuah hotel kecil dan meminta Maria untuk menunggu sembari dirinya mencari keberadaan Mariana. Carlos akhirnya menemukan Mariana yang terlihat marahan sama seorang pria di tengah hujan. Dia lalu memberikan tumpangan pulang padanya. Sampai di rumah Mariana, dia malah diajak untuk enak-enak. Namun Carlos menolak. Dia hanya ingin memberitahukan tentang Santiago dan anaknya yang sedang menunggu di hotel kecil. Mendengar itu, Mariana terkejut dan mengusir Carlos. Semenjak itu Mariana jadi kepikiran. Dia akhirnya ke sana bersama temannya, ingin bertemu dengan anaknya. Awalnya Carlos menolak karena Mariana sudah mengusirnya. Tapi anaknya Mariana yang justru ingin berbicara. Itu pertama kali Maria bertemu dengan ibunya semenjak ditinggal pas bayi. Dia mengatakan kalau ayahnya sedang berada di rumah sakit. Mariana dan anaknya akhirnya menuju ke sana. Sebelum masuk ke dalam, Mariana sempat meminta maaf pada Maria atas apa yang terjadi selama ini. Dia juga ingin diberikan kesempatan lagi supaya bisa dekat dengannya terus. Di dalam, dokter memberikan informasi terkait kondisi Santiago. Santiago berhasil melewati masa-masa kritis dan mulai membaik. Maria sangat senang mendengar itu. Dia juga mengajak Mariana untuk melihat Santiago. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Burning Plain. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like alur. Dan sampai jumpa.